Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur saja, saya sangat bersemangat memandu Anda menyelami topik yang luar biasa penting ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas bagaimana menavigasi gangguan sosial dan emosional pada anak usia dini. Mulai dari mengupas misteri di balik kecemasan umum, separation anxiety, sampai dengan fobia. Siapkan diri Anda, yuk kita mulai. Nah, Anda mungkin pernah berpikir seperti ini. Kapan sih rasa takut anak yang wajar itu berubah melewati batas dan menjadi gangguan emosional yang serius? Maksud saya, wajar banget kan kalau anak-anak takut sama hal-hal baru atau mungkin mengira ada monster di kolong tempat tidurnya. Tapi, ada satu titik krusial di mana rasa takut itu mulai merusak dan benar-benar mengganggu keseharian mereka. Titik kritis itulah yang akan jadi fokus utama kita hari ini. Oke, ini rute kita hari ini ya. Kita akan mulai dari memahami gangguan emosi itu sendiri, terus lanjut membahas kecemasan umum, separation anxiety, fobia, dan terakhir kita akan membandingkan semuanya sekaligus merangkum strateginya. Kita masuk ke bagian pertama, memahami gangguan emosi. Coba kita lihat kriteria dasar dari Marsh dan Wolf ini. Mereka memberikan patokan yang sangat gampang dipahami buat mendeteksi kapan respons emosi normal itu berubah jadi masalah nyata. Perhatikan 3 pilar utamanya. Pertama, intensitas emosinya itu sangat berlebihan. Kedua, emosinya benar-benar sulit dikontrol oleh si anak. Dan yang paling penting nih, ketiga, kondisi ini sangat mengganggu keseharian mereka. Jadi kalau 3 hal ini muncul bersamaan, kita sudah tidak lagi membicarakan tantrum biasa karena rebutan mainan ya. Lanjut ke bagian 2, kecemasan umum. Berdasarkan panduan DSM-5, kecemasan umum ini adalah kondisi di mana rasa takut anak itu muncul terus-menerus, berlebihan, dan seringkali tidak masuk akal atau tidak proporsional dengan situasi aslinya. Ini bukan sekedar deg-degan mau nyanyi di depan kelas loh, ini ibarat alarm mobil yang bunyi terus-terusan padahal tidak ada pencurinya sama sekali. Kebayangkan capeknya? Hal ini yang akhirnya menghambat mereka untuk berfungsi secara normal. Coba deh bayangkan ada anak di kelas Anda yang menunjukkan tanda-tanda ini. Dari sisi fisik, jantung mereka berdebar kencang, berkeringat, atau tiba-tiba mengeluh sakit perut. Secara kognitif, pikiran mereka itu penuh dengan hal-hal negatif, membayangkan bahaya yang sebenarnya tidak ada dan akhirnya membuat mereka susah fokus. Perilakunya, mereka gampang nangis, gelisah, dan selalu berusaha menghindar. Kalau kita cari tahu penyebabnya, literatur menunjukkan bahwa ini bisa didorong oleh rasa tidak aman yang mendalam, faktor biologis, atau ini yang sering tidak disadari, mereka cuma sekedar meniru kecemasan yang sering mereka lihat di rumah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pendidik atau orang dewasa di sekitarnya, strategi utama kita adalah memberikan dukungan penuh, ciptakan ruang yang aman buat mereka. Kita bisa menggunakan aktivitas seru seperti menggambar atau bermain terarah. Percaya deh, kadang cuma modal selembar kertas dan krayon saja udah bisa menjadi jalan keluar yang luar biasa bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan yang berat itu, tanpa merasa dihakimi. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Ini yang paling sering kita temui tapi sering disalahartikan. Separation Anxiety Disorder, atau SAD. Nah, ada satu hal penting banget di definisi ini, perhatikan metrik durasinya, minimal 4 minggu. Ini adalah batas tegas antara anak yang memang mengalami SAD secara klinis dengan anak yang ya memang lagi rewel aja saat diantar sekolah pagi-pagi. Jadi kecemasan berlebihan saat berpisah dari orang tua atau figur lekat ini sifatnya menetap dan benar-benar mengganggu rutinitas belajar mereka. Ada satu kutipan brilian dari John Bowlby, pelopor teori kelekatan. Dia menyatakan bahwa insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman adalah akar utama dari separation anxiety. Kondisi ini juga bisa dipicu oleh faktor genetik, trauma masa lalu, atau pola asuh yang kelewat overprotective. Saking diproteksinya, anak jadi merasa kalau dunia di luar pelukan orang tuanya itu adalah tempat yang sangat mengancam. Bagaimana cara kita mengenalinya? Coba perhatikan gejala spesifik ini. Ini bukan sekedar tangisan biasa ya, ini penolakan sekolah yang terus-menerus, ketakutan yang luar biasa kalau harus sendirian, sampai bisa mimpi buruk yang temanya melulu soal perpisahan. Dan ini fakta yang sering bikin kita kaget. Perhatikan keluhan fisiknya. Kalau ada anak yang selalu langganan pusing, mual, atau sakit perut, pas banget 5 menit sebelum orang tuanya pamit, nah itu lampu merah buat kita. Itu bukan alasan untuk bolos loh. Buat memandu anak melewati fase berat ini, kita punya rencana aksi 3 langkah yang sangat konkret. Langkah pertama, lakukan transisi perpisahan secara bertahap dan jangan pernah menghilang secara diam-diam. Langkah kedua, bangun rutinitas harian yang sangat konsisten, biar dunia ini terasa bisa diprediksi oleh mereka. Dan langkah ketiga, berikan mereka objek transisi. Bisa boneka kesayangan atau sapu tangan punya ibu dari rumah. Ini memberikan mereka rasa aman sewaktu orang tuanya tidak ada dan perlahan membangun kemandirian tanpa membuat emosi mereka syok. Oke, kita pindah ke bagian 4.
Fobia. Satu hal yang harus banget kita luruskan di sini, fobia itu bukan sekedar rasa tidak suka biasa. Fobia itu adalah ketakutan yang sangat intens, sama sekali irasional, terhadap suatu objek atau situasi yang aslinya tidak berbahaya. Dan coba lihat durasi waktunya. Ketakutan yang melumpuhkan ini bertahan selama 6 bulan atau bahkan lebih. Jenis fobia itu macam-macam loh. Ada fobia spesifik seperti takut anjing atau gelap, sampai fobia sosial dan sekolah. Gejalanya juga sangat ekstrim, mulai dari panik fisik, gemetar, sampai penghindaran yang mati-matian. Dari mana asalnya? Seringnya memang dari pengkondisian traumatis. Tapi merujuk pada penelitian Rahman, ini yang bikin kita tersadar. Banyak banget fobia yang muncul karena proses modeling. Artinya, anak cuma meniru kepanikan yang ditunjukkan orang tuanya sendiri. Misalnya pas orang tuanya teriak heboh melihat kecoa atau mendengar suara petir. Jadi, poin krusialnya buat kita para pendidik adalah jangan pernah memaksa anak untuk menghadapi fobianya secara agresif dengan alasan biar mereka cepat berani. Tidak seperti itu caranya. Gunakan pendekatan bertahap, selalu berikan penguatan positif untuk kemajuan sekecil apapun, dan yang terpenting, jadilah contoh yang berani di kelas. Tunjukkan pada mereka bagaimana cara bersikap tenang saat berhadapan dengan objek atau situasi tersebut. Sekarang kita sampai di puncak pembahasan kita, bagian 5, perbandingan dan strategi. Coba kita jajarkan ketiga gangguan ini biar gampang lihat perbedaannya. Ini ibarat peta diagnosis yang super praktis. Lihat di bagian fokus pemicunya. Kecemasan umum itu sifatnya menyebar dan tidak spesifik. Kalau separation anxiety, fokusnya murni soal berpisah dari orang tua. Nah, kalau fobia itu sangat spesifik pada satu hal saja. Durasinya juga menjadi kunci. SAD butuh minimal 4 minggu untuk bisa didiagnosis, sedangkan fobia itu 6 bulan. Kalau soal penanganan utama dari profesional, kecemasan umum biasanya pakai CBT, SAD butuh CBT ditambah terapi keluarga, sementara fobia sangat mengandalkan yang namanya exposure therapy, alias terapi paparan bertahap. Pada akhirnya, menangani hal-hal seperti ini bukanlah pertunjukan solo. Butuh kerjasama tim yang solid. Di satu sisi, ada pendekatan pedagogis dari guru yang membangun ruang aman, menggunakan metode bermain buat bantu anak berekspresi, dan mengatur transisi di sekolah biar mulus. Di sisi lain, ada pendekatan profesional di mana psikolog menggunakan intervensi terukur seperti CBT dan terapi paparan. Dan tebak apa yang jadi lem perekat dari dua pendekatan ini? Betul banget, dukungan penuh dari pihak keluarga di rumah. Jadi, berbekal wawasan yang sudah kita bahas hari ini, mulai dari tahu bedanya kecemasan umum, kecemasan akan perpisahan, sampai fobia, serta memahami strategi intervensinya, pertanyaannya adalah, apa langkah Anda selanjutnya? Bagaimana Anda bakal memberikan dukungan dan memberdayakan anak berikutnya yang Anda temui sedang diam-diam berjuang melawan ketakutan mereka? Ingat ya, penanganan dini yang tepat itu tidak cuma menghapus air mata mereka hari ini, tapi bisa mengubah masa depan mereka secara drastis. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa!